pecinta sepak bola Indonesia, kali ini kakak akan memberikan berita-berita terupdate dan menarik seputar sepak bola nasional untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Kekuatan Timnas Indonesia U19 masih jadi kendala Sinteyong buat program khusus. Manajer pelatih Timnas Indonesia U19 Sinteyong masih melihat ada satu kekurangan di tubuh Timnas Indonesia U19, yakni ia melihat skuad Garuda Muda masih belum memiliki power atau kekuatan yang mumpuni. Hal itu pun kini menjadi fokus Sinteyong untuk menggenjot power Timnas Indonesia U19. Untuk itu, pelatih asal Korea Selatan ini akan membuat program khusus penguatan fisik. Sebab dia melihat memang hal itu menjadi kendala ketika Timnas Indonesia U19 menghadapi lawan dengan postur tubuh besar. Saat ini kekuatan pemain masih sangat kurang, namun stamina untuk saat ini semakin membaik. Karena power pemain kurang, maka kita akan adakan program penguatan pemain, ucap Sinteyong dalam YouTube PSSI TV. Sinteyong menerapkan aturan ketat soal makanan pemain Timnas Indonesia U19. Pelatih Timnas Indonesia U19 Sinteyong menerapkan pola makan yang ketat untuk para pemain selama pemusatan latihan di Kroasia. Menurut pelatih fisik, Lee Jae-hyung, hal itu dilakukan agar para pemain mendapatkan asupan makanan yang bergizi dan berenergi. Timnas Indonesia U19 melakukan sesi latihan berat selama pemusatan latihan di Kroasia. Para pemain mendapatkan materi berupa latihan fisik dan taktik. Padatnya jadwal latihan dan pertandingan tentu saja menuntut kondisi fisik yang baik. Hal itu yang membuat jajaran tim pelatih menjaga betul pola makan para pemain selama di Kroasia. Pola makan harus dijaga agar pemain terus dalam kondisi bugar dan fit. Dengan menu latihan yang bervariasi, pemain harus tahu apa saja yang harus dimakan dengan pengawasan kami, seperti asupan karbohidrat, protein, sayuran, dan lain-lain, kata Lee Jae-hyung, seperti dikutip situs resmi PSSI Rabu 23 September 2020. Untuk makanan, menu wajib yakni sayur, daging, ikan, salad, buah, susu, serta roti. Semua saya cek, termasuk saat pemain mengambil takaran porsi makanan, ujar pria yang juga melatih fisik pemain tim Korea Selatan di Piala Dunia 2018. Kami tidak memperbolehkan menu makanan yang banyak digoreng atau pedas tentunya. Pemain harus banyak minum air putih dan buah. Selain itu, pemain juga dicek berat badan setiap harinya dan cek in body test seperti massa otot, lemak, dan lain-lain, tegas Lee Jae-hyung. PSSI takut naturalisasi Kevin Dix? PSSI ogah menaturalisasi bek Fiorentina Kevin Dix karena khawatir terbentur statuta FIFA. Padahal ada pelonggaran aturan setelah FIFA melakukan amandemen. FIFA belum lama ini menggelar Kongres ke-70 pada 18 September lalu. Salah satu yang menjadi pembahasan adalah amandemen statuta FIFA terkait naturalisasi pemain. Kini aturan naturalisasi pemain hingga perpindahan asosiasi pemain tak seketat sebelumnya. Kevin Dix yang punya marga Bakar Besi bahkan dipastikan bisa memperkuat Timnas Indonesia jika PSSI mau memanggilnya. Adapun PSSI baru saja merilis pernyataan bahwa mereka enggan memanggil Kevin Dix karena khawatir nasib yang menimpa Ezra Walian bakal terulang. Selain itu, PSSI beralasan bahwa Kevin Dix sudah berusia 23 tahun sehingga tak bisa tampil di Piala Dunia U20 2021. Usia yang tidak mungkin kita masukkan ke dalam skuad Timnas Indonesia di Piala Dunia 2021 karena kita mencari pemain yang masih berumur 18 dan 19 tahun. Kata PLT Sekjen PSSI, Yunus Nusi dalam rilis federasi. Ini yang pernah dialami Ezra Walian, sehingga gagal melakoni pertandingan-pertandingan kualifikasi Piala Asia 2020. Ezra tidak bisa memperkuat Indonesia karena dia pernah bermain di Timnas Belanda di level junior pada kompetisi resmi UEFA. Ujarnya menjelaskan. Justin Jonathan berharap dapat panggilan Timnas Indonesia. Justin Jonathan, pemain muda NEC Nijmegen berusia 17 tahun berdarah Indonesia Belanda, mengaku ingin membela Timnas Indonesia. Bek kanan yang memiliki tato bertuliskan "Saya cinta padamu" itu berharap PSSI memanggilnya ikut seleksi. Darah Indonesia mengalir kental dari ayahnya yang lahir di Indonesia. Justin Jonathan juga mengakui bakat sepak bolanya diturunkan langsung dari sang ayah yang nyaris bergabung dengan klub profesional Belanda, De Graafschap.
Saya kira bakat sepak bola saya dari ayah saya. Dia 100% orang Indonesia. Dia dulu juga sering bermain sepak bola, kata Justin Jonathan saat sesi wawancara di YouTube Yusa Nugraha. Ayah saya dulu sebenarnya bisa bermain di The Grasshoppers, tapi orang tuanya tidak mampu mengatur transportasinya, jadi dia batal bergabung. Sangat disayangkan. Makanya dia melakukan segala hal agar saya bisa menjadi pemain sepak bola profesional, ujarnya lagi. Mantan striker Timnas Indonesia jadi kiper di klub divisi 4 Liga Belanda. Mantan striker Timnas Indonesia, John van Boekering, tampil sebagai kiper untuk tim divisi 4 Liga Belanda, SC Veluwezoom. Seperti dilansir dari media Belanda, edi.nl, pada Rabu 23 September 2020, John van Boekering terpaksa menjadi kiper saat menjamu VV Sprintkenen, dikarenakan SC Veluwezoom ditinggal 6 pemain mereka termasuk 2 penjaga gawang. Sontak saja aksi John van Boekering mendapat banyak perhatian di pertandingan tersebut. Maklum pemain berusia 37 tahun itu selama ini dikenal sebagai striker. Apalagi John van Boekering sejatinya berstatus pelatih, bukan pemain di SC Veluwezoom. Hebatnya SC Veluwezoom memenangi pertandingan tersebut dengan skor 4-1. John van Boekering bahkan membuat beberapa penyelamatan. Nah itulah tadi gengs, berita-berita menarik dan terupdate seputar sepak bola nasional. Simak terus ya berita-berita menarik lainnya dari Spasi Football Indonesia. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.